Dan catatan tambahan ya, dari seasonality saham BBNI sejak tahun 2005 atau sekitar 19 tahun yang lalu, saya ambil dari laman Stockmin ya, secara historis saham BBNI itu berpeluang besar itu naik pada semester 2 tahun 2024 atau sejak Juli tahun 2024. Dan hal ini sama dengan bank besar lainnya seperti Bank BRI, BBCA, dan BMRI yang probabilitas kenaikan harga sahamnya lebih besar pada semester 2 tahun 2024. Halo semuanya, kembali bersama saya Bang Jaya di channel Pipeline Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review kinerja yang terupdate untuk 5 bulan pertama tahun 2024 dari emiten Bank Negara Indonesia dengan kode saham BBNI yang baru saja dirilis sekitar 2 hari yang lalu, dan nanti juga akan dicoba untuk dihitung harga wajarnya. Meskipun pada saat video ini dibuat 27 Juni 2024 harga saham BBNI mengalami kenaikan sekitar 3%. Apakah saham BBNI ini masih layak dibeli atau masih under value atau memang sudah berarti belum masuk ke kinerjanya? Kita masuk ke update daftar oposisi pemilihan saham BBNI pada 31 Mei 2024. Jumlah pemilihan investor asing di saham BBNI sebanyak 1.779 investor, dan ini sudah termasuk institusi asing dan retail atau individu asing dengan persentase 26,6%. Angka ini perubahan yang kedua terbanyak setelah pemerintah Indonesia sebagai pengendali di saham BBNI. Lalu yang ketiga terbanyak yaitu investor individu lokal atau retail lokal sebesar 5,6%, dengan jumlah investor itu sebanyak 158.250 investor. Saya ambil data dari LTI, jumlah investor saham BBNI bertambah 12.671 investor pada bulan Mei 2024 menjadi 140.474 investor. Penambahan jumlah investor di saham BBNI itu sudah terjadi sejak awal tahun 2024. Sekarang masuk balance sheet atau posisi keuangan dari BBNI per 31 Mei 2024. Total penjualan kredit mulai itu mengalami penurunan 10,36% month over month sebesar 629 triliun rupiah. Dan kalau dilihat dari awal tahun 2024 cepat mengalami kenaikan pada bulan Maret dan bulan April, dan dana pihak ketiga juga turun ya 10,25% month over month menjadi sebesar 735 triliun rupiah. Meskipun pada bulan April cepat naik 6,32% month over month atau dibandingkan pada bulan Maret 2024. Dana mula atau jasa per 31 Mei 2024 juga mengalami penurunan 10,92% month over month menjadi sebesar 512 triliun rupiah, dengan rasio jasa itu mengalami penurunan 53 basis point. Rasio jasa bulan Mei merupakan yang rendah ya sejak awal 2024, yang artinya ini masih kurang bagus ya, karena rasio jasa yang menurun bagi bank artinya mereka harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membayar bunga kepada nasabah. Representatif dari komposisi pinjaman dan kualitas aset BBNI per 31 Maret 2024 penyaluran kredit itu yang terbesar segmen korporasi dengan oposisi atau kontribusi itu sebesar 52,8 triliun rupiah, lalu disusul oleh segmen consumer. Non-performing loan atau NPL juga berhasil turun ya untuk segmen korporasi menjadi 0,7% atau turun 20 basis point dari kuartal sebelumnya. Sedangkan NPL dari segmen lainnya itu mengalami kenaikan. Jadi hal ini dialami oleh 3 bank besar lainnya seperti BBCA, BBRI, dan Bank Mandiri. Hanya segmen korporasinya saja yang NPL-nya itu mengalami kenaikan. Secara umum NPL berhasil turun ya 10 basis point menjadi 2%, tetapi loan at risk atau LAR mengalami kenaikan pada kuartal 1 tahun 2024. Hal yang sama juga dialami oleh Bank BRI dan Bank Mandiri. Rasio aset produktif yang bermasalah mengalami penurunan secara year on year, sedangkan KPMM dan KPN juga mengalami penurunan secara tahunan atau year on year. Balik lagi update kinerja 5 bulan pertama tahun 2024 dari laporan laba rugi BBNI. Pendapatan bunga BBNI itu untuk 5 bulan pertama sebesar 26,09 triliun rupiah, mengalami kenaikan 4,8% secara year on year atau dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Secara monthly atau bulanan, pendapatan bunga BBNI pada Mei 2024 itu sebesar 3,075 triliun rupiah, mengalami kenaikan 2,4% dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau April 2024. Namun pendapatan bunga bersih secara tahunan atau year on year itu mengalami penurunan 10% menjadi sebesar 15,2 triliun rupiah. Hal ini diakibatkan karena beban bunga yang meningkat secara signifikan sebesar 36,8% secara year on year. Namun bila dilihat secara bulanan, margin bunga bersih atau MII BNI pada bulan Mei 2024 mengalami kenaikan 2,19%. Provisi mengalami penurunan 20,1% secara year on year
dan naik 8,8% secara month over month. Laba operasional sebelum provisi atau BPOP turun 5,9% secara year on year, tetapi naik 8,81% secara month over month. Laba operasional setelah provisi turun 1,1% secara year on year, tetapi naik 8,8% secara month over month, dan laba bersih naik 1,5% secara year on year menjadi 8,4 triliun rupiah dan naik 8,2% secara month over month. Berdasarkan review laba rugi BBNI tadi, dapat dilihat ya bahwa secara bulanan pada bulan Mei 2024 kinerja BBNI itu membaik ya sekitar 8% dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau April 2024. Angka laba bersih yang sebesar 1,7 triliun rupiah pada bulan Mei ini dapat dilihat merupakan yang kedua terbesar dalam 6 bulan terakhir setelah capaian pada Maret tahun 2024. Hal ini bertolak belakang ya dengan balance sheet atau posisi keuangan dari BBNI yang secara umum itu mengalami penurunan. Bulan yang kedua dari laporan laba ruginya bahwa BBNI melakukan pengurangan atau pencadangan kerugian atau impairment yang cukup signifikan ya bila dibandingkan secara tahunan yang tadi telah di-mention itu sebesar 20%, sehingga laba operasional mereka setelah impairment itu hanya turun tipis 1,1% dan laba bersihnya itu bahkan masih mengalami kenaikan secara year on year 1,5%. Proyeksi saya untuk bulan Juni nanti dari sisi pendapatan bunga bersih masih di sekitar 3 triliun rupiah dengan laba bersih itu di sekitar 1,6 hingga 1,8 triliun rupiah. Jadi secara garis besar tidak akan berbeda jauh ya dengan capaian pada bulan Mei 2024 ini. Selain itu untuk kinerja 5 bulan pertama juga tidak berbeda jauh ya dengan capaian pada tahun lalu. Bahkan diproyeksikan untuk semester 1 pada tahun 2024 capaiannya tidak akan berbeda jauh dengan semester 1 tahun lalu. Dan sebagai catatan, laporan laba rugi yang di mention ini adalah untuk bank only. Tapi untuk BBNI sendiri selisih antara capaian atau angka bank only-nya dengan konsolidasian itu tidak terlalu jauh ya perbedaannya, sehingga diproyeksikan laba bersih atau earning per share BBNI pada semester 1 tahun 2024 ini menjadi sekitar 275 hingga 240 rupiah, dan proyeksi untuk semester 2 tahun 2024 karena ada penurunan suku bunga ya diproyeksikan pada kuartal terakhir tahun 2024, kemungkinan laba bersaham dari BBNI itu menjadi lebih besar menjadi sekitar 240 hingga 300 rupiah. Bahkan diproyeksikan laba bersaham atau earning per share tahun penuh pada tahun 2024 dari BBNI menjadi sebesar 567,5 rupiah ya bila kita ambil mediannya. Dengan valuasi yang wajar untuk saham BBNI di PE ratio 10 hingga 11 kali, paling dapatkan harga wajar saham BBNI menjadi sebesar Rp5.953 itu di PE ratio 10,5 kali. Angka ini tidak berbeda jauh ya dengan konsensus analis di laman investing dan trading view yang masing-masing sebesar Rp6.129 dan Rp6.100, yang artinya pada saat video ini dibuat di harga saham BBNI sekitar Rp5.700 masih ada potensial upside di atas 30%. Dan catatan tambahan ya dari seasonality saham BBNI sejak tahun 2005 atau sekitar 19 tahun yang lalu, saya ambil dari laman Stockbin ya, secara historis saham BBNI itu berpeluang besar itu naik pada semester 2 tahun 2024 atau sejak Juli tahun 2024, dan hal ini sama dengan bank besar lainnya seperti Bank BRI, BBCA dan BMRI yang probabilitas kenaikan harga sahamnya lebih besar pada semester 2 tahun 2024. Sekian review kinerja 5 bulan pertama tahun 2024 dari emiten Bank Negara Indonesia dengan saham BBNI. Semoga insight ini bermanfaat bagi kita semua. Bye.